Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan serta umur yang panjang dan dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada hari ini guna melaksanakan sosialisasi orang tua tahun ajaran 2021-2022. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Cahaya Fikri, Ustazah Nina Rizdiana SE, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, sekaligus Wali Kelas 2 Usman, Ustazah Armela Indriani, Wali Kelas 2 Ali, Ustazah Melda Sari, perwakilan guru Al-Quran dan pelajaran agama Islam, Ustazah Lia dan Ustazah Salma, serta ayah dan bunda yang saya hormati. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama, marilah kita bersama-sama mengawali acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun susunan acara pada hari ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, arahan kepala sekolah. Yang keempat, materi strategi pembelajaran oleh Ustazah Mela. Dan yang kelima, materi lanjutan strategi pembelajaran oleh Ustazah Melda. Yang keenam, materi pembelajaran Al-Quran. Yang ketujuh, tanya jawab, 8 doa, dan 9 penutup. Perpisahan sudah nggak ada. Acara yang kedua yaitu tilawah. Taman apa itu? Sosialisasi apa itu? Quran surat At-Takasur yang akan dibacakan oleh Ananda Zaki. Kepada Ananda Zaki, dipersilahkan. 7 hari, tapi itu buktinya masih. Mana sih yang pegangan begini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Apa sih Ima dari tadi tuh Ima? Kakak Zaki, mohon maaf itu nak ya, diulangi lagi. Mic-nya tadi mati nak. Ya, mohon maaf ya, Ustazah potong. Boleh dilanjut nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah kita dengar tadi tilawah dari Kakak Zaki. Ayah dan bunda, demikian tadi tilawah yang dibacakan oleh Kakak Zaki. Semoga apa yang kita baca dan kita dengar menjadi tabungan amal bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita melanjutkan ke acara yang ketiga, saya akan mengajak ayah dan bunda untuk berfoto bersama. Baik, akan saya pandu dari sini.
Bagi ayah dan bunda yang kameranya masih mati, dipersilahkan dinyalakan terlebih dahulu. Dan senyum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bunda. Baik, yang kameranya masih mati, boleh dinyalakan. Baik, saya hitung. 1, senyum ya bun, senyum. 1, 2, 3. Lagi, untuk untuk semuanya, lagi. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih ayah dan bunda sudah menyempatkan untuk berfoto bersama. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu arahan kepala sekolah. Kepada Ustazah Nina, dipersilahkan. Baik, jazakillah khair Ustazah Ning. Saya tes audio dulu ya bunda ya. Apakah bisa mendengar jelas suara saya? Alhamdulillah kedengaran Ustazah. Alhamdulillah. Jelas Ustazah. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita selalu bersyukur dan mengucap setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita semua, hingga kita semua bisa menjalankan amanah kita sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai hamba Allah. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda semua yang sudah hadir secara virtual dalam rangka sosialisasi awal tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan sekolah kita yang kita laksanakan setiap tahunnya. Biasanya kalau dalam kondisi normal kita sosialisasinya dengan tatap muka. Tapi karena mungkin ayah bunda sudah tahu ya kondisi Kota Bontang masih dalam PPKM darurat, maka kita laksanakan secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah berkahi, Allah ridhoi sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, mungkin masih ada di antara kita yang masih isolasi mandiri ataupun masih sakit. Kita doakan semoga yang sakit segera sehat, yang sehat tentunya selalu Allah lindungi. Dan ada 2 buah kenikmatan yang harus kita syukuri setiap harinya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dan tentunya mukmin yang baik adalah ketika mendapatkan kebaikan, dia selalu bersyukur bahwa itu terbaik bagi dia. Dan jika kita memang ditimpa ujian, kita pun akan bersabar atas ujian itu dan selalu mengucap alhamdulillah ala kulli halin. Jadi untuk tahun ini ayah bunda sekalian yang mungkin sudah menjalani PJJ ya selama 1 tahun, mungkin ada rasa bosan, rasa jenuh, rasa ketidaksabaran, emosi, tapi qadarullah kami ini sudah menyiapkan segala sesuatunya pada awal Juni, pada tanggal 2 Juni kami sudah dikunjungi oleh Satgas COVID yang diwakilkan oleh Puskesmas Bontang Selatan untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang persiapan tatap muka terbatas. Tapi karena grafik COVID dalam waktu antara akhir Juni sampai Juli ini sempat meningkat ya. Mungkin salah satunya adalah mungkin varian Delta ya.
Maka Dinas Pendidikan Kota Bontang melalui surat nomor 420 yang terbit tanggal 8 Juli pembelajaran diputuskan secara daring. Dan yayasan juga di sini sangat tidak mau mengambil resiko apabila nanti suatu hari Ananda ini datang ke sekolah lalu ketika pulang membawa virus kepada ayah bunda, mungkin Ananda akan termasuk misalkan orang tanpa gejala, tapi ayah bunda yang di rumah atau orang tua yang di rumah yang ada komorbid akan cepat tertular seperti itu. Oleh karena itu ayah bunda diminta lagi nih untuk bersabar lagi dan bekerja sama lagi dengan kami dalam melaksanakan pembelajaran online seperti itu. Dan mungkin ya untuk latar belakangnya adalah dalam waktu antara menjelang awal tahun ajaran baru itu tiba-tiba grafik itu sangat naik signifikan, dan mungkin sampai hari ini kita juga sering mengupdate ya berita di media di antara teman kita, saudara kita, mungkin juga sudah ada yang mendahului kita yang hari ini kita mungkin masih ketemu atau tersenyum, tiba-tiba besok sudah Allah panggil karena penyakit COVID-19. Dan di CIPK sendiri sudah ada 10 siswa yang terkonfirmasi, biasanya orang tuanya juga terkonfirmasi. Data ini saya dapatkan dari komite sekolah ya, ayah bunda. Dan qadarullah orang tua dari siswa CIPK juga sudah ada yang meninggal karena terkonfirmasi, yaitu orang tua kelas 1 dan kelas 2. Mudah-mudahan ayah bunda yang wafat karena penyakit ini Allah wafatkan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dalam melaksanakan PJJ agar bisa efektif dan berjalan lancar, kami mengutamakan prinsip yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Sekali lagi tadi saya ungkapkan bahwa kenapa sih kita memutuskan PJJ meskipun dari hasil polling yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, 60% orang tua menginginkan tatap muka terbatas. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan dari kita semua, kesehatan dan keselamatan peserta didik, ayah bunda, dan juga tentu ustadz-ustadzahnya yang sudah divaksin. Bahkan guru kami pun yang sudah divaksin 2 kali tetap bisa terkena konfirmasi positif ayah bunda. Kemudian yang berikutnya adalah kami akan mengadaptasi dan memfleksibilitaskan kurikulum kita. Alhamdulillah modul kami sudah direvisi ya. Jadi untuk pembelajaran daringnya mungkin nanti dari ustadz saja akan menjelaskan secara jelas dan gamblang pada sesi berikutnya. Untuk pembelajaran daring ini video call dilaksanakan pekan pertama dan pekan ketiga dengan via Zoom ya. Dan juga pelajaran praktek ini akan sedikit dikurangi seperti SBDP dan PJOK untuk tugas-tugasnya. Jadi mungkin PJOK itu akan mengambil nilai secara virtual. Kemudian dan juga untuk SBDP ini prakteknya agak sedikit dikurangi untuk agak sedikit ada tambahan waktu dari 1 bulan itu berapa kali pengambilan nilai seperti itu. Dan kita terutamakan nilai karakter religius. Jadi nanti Ananda itu setiap pagi pada saat video call, virtual meet dengan ustadz-ustadzahnya, kita akan evaluasi sholatnya. Kemudian juga ada doa pagi ya, doa duha, kemudian sholat duha. Pada saat UKK itu ayah bunda, Ananda ini banyak yang lupa doa-doa karena mungkin selama ini kami evaluasi ya dari setahun terakhir ini. Pada saat virtual memang kami di sini tidak mengulang doa-doa. Tapi insya Allah untuk mulai tahun ini kita akan mengulang kembali doa-doa yang sudah Ananda hafal. Mudah-mudahan nanti Ananda bisa mengikuti kegiatan Zoom-nya. Tentunya PJJ tidak akan berhasil tanpa dukungan ayah bunda sekalian. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah sangat mensupport secara optimal, secara maksimal, dan menggantikan peran kami di rumah. Dan tentunya komunikasi apabila ayah bunda ada yang tertinggal tugas-tugasnya bisa menjapri ustadz-ustadzahnya di sekolah. Dan kalau kondisi Kota Bontang membaik, kita akan mengusahakan proses blended learning, yaitu kombinasi pembelajaran online dan juga offline, itu tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas adalah hanya 1-2 jam saja di sekolah, dan juga hanya mempelajari pelajaran yang tema, seperti itu. Ini jika kondisi Kota Bontang membaik ya ayah bunda, nanti akan dipaparkan oleh ustadz-ustadzah juga.
Baik, tips dari saya ayah bunda ketika mengajar untuk anak, karena juga saya juga bunda juga, kebetulan anak saya kelas 6. Yang pertama adalah kita bersabar dalam menghadapi anak-anak kita. Mudah-mudahan ayah bunda minta pertolongan kepada Allah, diberikan kesabaran. Ketika mengajar anak-anak, biasanya bunda-bunda ini sibuk memasak, menyiapkan, atau juga bunda-bunda pekerja ya, Masya Allah luar biasa ya, yang bekerja sebagai tenaga kesehatan atau bekerja di perusahaan swasta atau di public service. Usahakanlah ketika anak-anak itu menghadapi anak-anak, ayah bunda juga tidak dengan kondisi emosi, kondisi tenang, sehingga anak-anak juga bisa menjadi bisa belajar bersama dengan ayah bunda sekalian. Yang kedua, gaya belajar anak kita kan berbeda-beda ya, ada yang kinestetik, auditori ataupun visual. Nanti ayah bunda bisa sharing dengan ustadz-ustadzahnya bagaimana sih mengajar anak yang sering bergerak atau senangnya visual dan lain sebagainya. Memilih waktu yang tepat, tentunya ketika anak-anak tidak mood, mungkin tidak bisa dipaksa ya, menunggu dia tenang dulu, tidak dalam kondisi moody atau sebagainya. Dan ini yang terpenting, komunikasi intens kepada ustadz-ustadzahnya. Kalau ustadz-ustadzahnya ada ayah bunda ada kendala, punya anak 2 di Cahaya Fikri atau ada kakaknya juga yang butuh perhatian, atau adiknya yang baby, kalau ada tugas-tugas yang tertinggal, silahkan japri ustadz-ustadzahnya. Ustadz-ustadzahnya akan memahami sekali dan memberikan kelonggaran waktu. Tapi kalau untuk tidak memberikan tugas, untuk saat ini kami belum bisa ayah bunda, karena memang kriteria kenaikan kelas pada saat pandemi adalah penugasan. Jadi walaupun tugasnya itu tidak harus maksimal ya dengan standar nilai yang tinggi, yang penting mengumpulkan dan di situ Ananda itu bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Tips juga bunda, kalau misalkan Ananda mungkin moody atau bosan, bisa nanti diberikan reward dibanding hukuman. Ya, reward yang sederhana, makanan es krim atau makanan kesukaannya, atau memberikan waktu bermain yang lebih lama. Baik ayah bunda, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan juga support yang maksimal untuk proses PJJ. Dan bismillah kita akan membersamai di tahun ini. Mudah-mudahan Allah juga mengangkat wabah ini, dan jangan lupa kita terus berdoa, meminta pertolongan karena Allah lah yang melindungi kita dari segala penyakit. Tentunya dengan doa yang sering familiar dan sering kita baca ya setiap harinya ya, dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Jadi kita berlindung kepada Allah dari segala penyakit, dan Allah juga yang akan mengangkat segala penyakit ini dari muka bumi. Dan kita juga terus berdoa di zikir amal surat kita dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini mungkin doa yang akan kita panjatkan setiap harinya. Dan setelah berdoa tentunya kita juga harus melaksanakan prokes. Ya, dari dulu 3M sekarang menjadi 6M. Nah, ini nanti terkait juga dengan absensi, kami memohon kepada ayah bunda yang bepergian keluar kota tolong dikurangi. Tapi kalau memang sudah berada di luar kota dan harus isoman di sana, bisa konfirmasi kepada ustadz-ustadzahnya. Mudah-mudahan tidak tertinggal untuk tugas-tugasnya. Seperti itu. Terima kasih ayah bunda, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Yang baik datangnya dari Allah, kekurangan dan kehilapan kembali kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi penyampaian dari Kepala Sekolah. Terima kasih Ustazah Nina atas penyampaian materinya. Acara selanjutnya yaitu materi strategi pembelajaran oleh Ustazah Mela. Kepada Ustazah Mela dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tes dulu ya ayah bunda. Suara saya terdengar? Dengar Ustazah. Iya, terima kasih ayah bunda. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri Ayah Bunda. Nama saya Armela Indriani. Saya diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kelas 1, 2, dan 3. Lalu saya juga diamanahi sebagai Wali Kelas 2 Usman. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Cahaya Fikri, Ustazah Nina Rizdiana. Yang saya hormati teman-teman guru-guru kelas 2. Dan saya hormati ibu, ayah dan bunda yang saya banggakan. Alhamdulillah di sela-sela kesibukannya bisa bergabung di kegiatan Zoom meeting virtual sosialisasi pembelajaran Ananda di kelas 2 Usman dan kelas 2 Ali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dalam keadaan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita juga bisa bertemu dalam kegiatan virtual ini dalam rangka sosialisasi pembelajaran. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua dalam keadaan yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, kita bisa mengikuti sunnah beliau, dan pada akhir hayat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya izin untuk berbagi slide ya Ayah Bunda. Masih muter. Tapi udah ada selesai. Ya, di sini di kelas 2 itu kami terdiri dari 4 guru, yaitu saya Ustazah Mela, dan nanti ada Ustazah Melda yang akan menyampaikan setelah saya, lalu ada Ustazah Ni yang tadi sebagai MC, dan ada Ustazah Utami yang sebagai operator untuk Zoom kali ini. Nah, sosialisasi orang tua siswa jenjang kelas 2 tahun ajaran 2001-2022. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu strategi pembelajaran daring, mapel tematik, dan mulog jenjang kelas 2. Yang pertama ini kegiatan Zoom meeting yang biasanya kita akan laksanakan 2 kali setiap tema, yaitu pekan 1 dan pekan ketiga. Jadi yang pekan 1 yang kemarin, lalu yang pekan ketiga ini yang nanti yang akan selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran di semester 1 ini ada 5 pekan Ayah Bunda, 4 pekan untuk belajar dan 1 pekan untuk ulangan. Nah, untuk tugas dan latihan adanya di pekan kedua dan pekan keempat. Diberikan tugasnya, latihannya dengan menggunakan Google Form atau mengirimkan foto tergantung dengan tugas yang instruksi tugas yang akan diberikan. Lalu yang ketiga, ulangan tema. Di semester 1 ini ulangan tema itu berada di pekan kelima. Ulangan tema melalui Google Form yang menggunakan waktu dan ada di site Ustadzahnya. Lalu yang keempat adalah batas waktu tugas. Nah, setiap tugas diberikan waktu untuk mengerjakan selama 2 hari dengan batas waktu pengumpulan pukul 22 atau pukul 10 malam. Nah, selama 2 hari. Jadi, Ayah Bunda bila misalnya tidak bisa di hari itu, batas waktunya ada 2 hari. Tetapi dengan konfirmasi kepada kami. Bila tidak ada konfirmasi, lalu misalnya hari ini ada tugas lalu dikumpulkan hari ini tidak ada konfirmasi, maka dianggap tidak hadir, karena untuk tahun ajaran ini kita tidak menggunakan absen ya, absen seperti yang dulu yang Google Form itu. Jadi menandakan absen itu dari mana, yaitu dari tugas. Tapi Ayah Bunda bisa
mengerjakan tugasnya untuk Ananda bisa 2 hari batasannya. Jadi ketika hari ini tidak bisa, besok bisa, itu mohon konfirmasi. Insya Allah kami paham dan diperbolehkan. Lalu untuk update tugas, nah ini setiap hari Senin wali kelas atau guru mitra memberikan update siswa yang belum mengerjakan di grup kelas. Jadi setiap hari Senin, misalnya kemarin kan kita sudah belajar dalam 1 pekan. Nah hari Seninnya itu kita akan menginformasikan Nanda siapa yang belum mengerjakan pekerjaan tugas. Ya. Ada suara, mohon dimut ya Ustazah. Nah, untuk selanjutnya itu adalah update remedial atau ulangan. Jadi siswa yang sudah atau belum mengerjakan ulangan atau remedial akan diinformasikan melalui grup kelas. Jadi misalnya ulangan tema itu nanti kami akan informasikan misalnya, alhamdulillah ya Bunda, bahasa Indonesia dari 23 siswa misalnya tuntas itu 20 dan 3 itu remedial. Nah 3 orang ini kami akan infokan jumlahnya dan namanya itu insya Allah akan japri ke ayah Bunda masing-masing sesuai dengan nama yang remedial. Lalu selanjutnya adalah strategi pembelajaran daring tentang praktek SBDP. Tadi untuk pembelajaran selain SBDP. Untuk SBDP, Zoom ini dilaksanakan di pekan 1 dan 3 untuk materi. Jadi untuk pekan 1 kita akan materi, lalu pekan kedua adalah pengambilan tugas. Lalu pekan ketiga kita akan materi lagi, lalu pekan keempat pengambilan nilai ulangan. Jadi untuk SBDP hanya 2 pengambilan nilai, yaitu tugas dan 1 ulangan. Nah, nanti di pekan kelima saat pelajaran matematika bahasa Indonesia sedang ulangan, SBDP tidak ada di jadwal ulangan karena ulangannya sudah di pekan keempat. Jadi nilai yang diambil hanya 2, nilai tugas dan nilai ulangan. Nah, bagi ayah bunda yang tidak bisa anandanya mengikuti Zoom atau Meet pengambilan nilai di saat itu, jadi bisa menggunakan video pembelajarannya, tugasnya. Jadi diperbolehkan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah PJOK. Nah, PJOK ini sama seperti SBDP untuk pekan ke-1 itu untuk memberikan materi. Lalu pekan kedua dan ketiga itu berupa video atau latihan anak-anak. Nah, nanti pekan keempat pengambilan nilai ulangan dan tugas seperti itu. Jadi sama seperti yang SBDP. Nah, bagi yang tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom saat pengambilan tugas dan nilai itu berarti nanti mengirimkan video. Jadi untuk PJOK dan SBDP insya Allah sama. Kalau pekan ke-1 dan ketiga yaitu materinya, lalu pekan kedua dan keempat pengambilan nilainya. Lalu strategi pembelajaran untuk majelis pagi. Nah, ayah bunda, setiap pekan ke-1 dan ketiga saat virtual meet atau Zoom, sebelum belajar kita akan ada pembacaan ikhlas siswa di setiap harinya. Jadi itu masuk ke doa belajar dan juga ikhlas siswa. Jadi setiap hari untuk pekan ke-1 dan ketiga. Nah, kecuali di hari Jumat dan Selasa. Kalau misalnya hari Selasa, pekan ke-1 dan ketiga itu dia ada doa turun dari kendaraan, doa masuk kelas, dan ikhlas siswa dan hikmah pagi di hari Jumat. Kalau hari Selasa itu doa selesai sholat duha, doa keluar kelas, dan doa naik kendaraan. Itu kenapa ini ada? Karena agar anak-anak tidak lupa ketika doanya. Biasanya kalau pembelajaran di sekolah itu anak-anak itu datang diantar oleh orang tua, lalu mereka masuk ke kelas, setelah masuk ke kelas menyimpan barangnya, tas dan lain sebagainya, dan menyimpan buku penghubung di keranjang dekat guru, lalu mereka mengambil wudhu. Setelah itu mengambil air wudhu, mereka berbaris di depan kelas. Setelah berbaris di depan kelas, mereka akan berdoa turun dari kendaraan, doa masuk kelas. Setelah itu mereka sholat duha. Setelah sholat duha, nanti mereka akan membaca doa selesai sholat duha dan ikhlas siswa. Seperti itu urutannya bila pembelajaran di sekolah pada umumnya sebelum pandemi seperti itu. Nah, jadi insya Allah nanti setiap belajar itu akan ada pembacaan ikrar siswa. Di dalam ikrar siswa ada ikrar siswanya dan doa belajar. Jadi mudah-mudahan apabila Ananda yang nanti akan ikut pembelajaran Meet atau Zoom, mudah-mudahan tidak terlambat masuk karena kita akan membaca ikrar siswa. Seperti itu. Jadi apabila nanti kita akan pembelajaran akan ada informasi
informasi ayah bunda, link Zoom-nya bisa diakses. Ayah bunda pembelajarannya akan dimulai gitu. Jadi anak-anak sudah bersiap. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan Kota Bontang ini nanti dalam keadaan zona orange, zona kuning, atau misalnya mudah-mudahan dengan zona hijau ya. Nah, kita sebelum zona hijau, misalnya zona kuning gitu ya, kita akan ada pembelajaran tatap muka. Tatap muka terbatas. Nah, tatap muka terbatas itu yang tadi sudah Ustazah Nina sampaikan, dia hanya waktunya berkisar 1 sampai 2 jam. Nah, pembelajarannya apa saja? Pembelajarannya itu TMT terbatas ini dilaksanakan selama 2 hari saja. Nah, mapelnya, mata pelajarannya itu matematika, bahasa Indonesia, calistung, dan PAI. Jadi untuk jadwalnya nanti kami akan berikan ketika misalnya memang terlaksana pembelajaran tatap muka. Nah, misalnya di hari pertama itu bahasa Indonesia dengan bahasa matematika, hari kedua calistung dengan PAI dan sebagainya, dan mekanisme nanti sebagainya. Nah, majelis paginya ketika nanti anak-anak mengikuti pembelajaran tatap muka, wali kelas dan mitra memberikan majelis pagi sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua, siswa datang ke sekolah dalam kondisi sudah berwudu. Jadi tidak ada sholat duha di sekolah, tetap sholat duhanya masih di rumah. Dan melakukan pembiasaan pagi, membaca doa sholat duha, membaca doa hari-hari yang didampingi oleh wali kelas atau mitra. Nah, untuk KKM mata pelajaran, ini ayah bunda, ini ada PAI, ini KKM-nya tuh 80, lalu PKN itu 76, matematika 74, bahasa Indonesia 76, SBDP 75, calistung 75, bahasa Arab 72, bahasa Inggris 75, dan PJOK 75. Nah, kriteria ketuntasan kenaikan kelas itu ayah bunda sesuai dengan SE Kemendikbud itu bukan diambil dari ketercapaian KKM-nya, tetapi penugasan yang selesai dengan tuntas gitu ayah bunda. Jadi kalau misalnya ulangannya itu nilainya itu sesuai lebih dari KKM, misalnya contoh yang matematika itu 100, tapi kesehariannya itu tidak pernah mengerjakan tugas gitu. Jadi itu bisa jadi tidak naik kelas karena hanya mengikuti ulangannya saja, tapi tugas hari-hariannya tidak dilaksanakan. Atau bisa juga ketika tugasnya dilaksanakan misalnya tapi tidak memenuhi KKM, tapi setiap tugas itu dikerjakan, lalu nilai ulangannya itu misalnya kurang dari KKM. Nah, insya Allah kalau misalnya rajin, sering mengumpulkan tugas, insya Allah bisa naik kelas gitu. Karena biasanya kalau misalnya remedial itu pasti akan pembelajarannya diulang lagi. Jadi tugas itu harus dikerjakan. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke absen. Nah, karena ini absen, saya juga dibagi penjelasan dengan Ustazah Melda. Jadi saya akan serahkan ke Ustazah Melda selanjutnya. Untuk sesi tanya jawab, ayah bunda nanti di akhir. Jadi setelah saya nanti Ustazah Melda akan menjelaskan, lalu nanti Ustazah Lia di tim Al-Quran yang akan menjelaskan. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Ustazah Melda untuk melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Ya. Terima kasih ayah bunda, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, saya akan melanjutkan materi dari Ustazah Mela. Yang pertama yaitu tentang absensi siswa. Absensi diketahui dengan cara pengumpulan tugas dan foto kegiatan yang diperlukan. Absensi online ditiadakan. Mempercayakan kepada orang tua untuk pembelajaran daring terlaksana dengan baik. Apabila Ananda sedang izin sakit atau izin keperluan keluarga atau keluar kota yang sifatnya darurat atau emergensi, maka orang tua memberitahu kepada wali kelas. Apabila keluar kota lebih dari 4 hari, maka izinnya ke kepala sekolah.
Selanjutnya, penggunaan seragam sekolah. Jadwal seragam sekolah siswa kelas 2 pada hari Senin, baju merah putih, hari Selasa, baju olahraga, hari Rabu, baju batik cahaya fikri, hari Kamis, baju pramuka, hari Jumat, baju kotak-kotak. Dan penggunaan seragam sekolah juga digunakan pada saat awal masuk sekolah, ulangan tema dan ujian akhir, serta pengambilan nilai mapel pelajaran PJOK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan buku penghubung. Untuk penggunaan buku penghubung, harap membuka buku penghubung dan membaca petunjuk pengisian. Buku penghubung adalah media pembentukan karakter siswa yang terdiri dari aspek ibadah, sosial, dan kemandirian. Pada saat pembelajaran jarak jauh, buku penghubung harap diisi di bagian yaumiyah rumah. Pengisian buku penghubung sesuai kejadian apa adanya diisi dengan kejujuran karena merupakan proses pembentukan akhlak mulia. Buku penghubung diisi setiap hari dan dijumlahkan oleh orang tua. Pada akhir pekan di hari Senin, bagi semua siswa buku penghubung difotokan dan dikirim via WhatsApp pribadi ke mitra kelas. Selanjutnya yaitu tentang ulangan tema. Pelaksanaan ulangan tema semester 1 di pekan ke-5 dan ulangan tema di semester 2 di pekan ke-4 menggunakan Google Form dilengkapi dengan timer atau waktu. Jadwal ulangan tema di semester 1. Di tema 1, insya Allah kita akan melaksanakan pada tanggal 16 sampai 23 Agustus 2021. Di tema 2, pada tanggal 20 sampai 24 September 2021. Di tema ketiga, tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021. Tema keempat, tanggal 29 November sampai 3 Desember 2021. Pas ganjil pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2021. Sedangkan di semester 2, pada tema 5, tanggal 24 sampai 28 Januari 2022. Tema 6 pada tanggal 21 sampai 25 Februari 2022. Tema 7 tanggal 23 sampai 29 Maret 2022. Tema 8 tanggal 23 sampai 27 Mei 2022. Dan pas genap atau UKK tanggal 13 sampai 17 Juni 2022. Untuk pembagian raport. Di semester 1, mid semester 1 atau PTS 1 tanggal 2 Oktober 2021. Raport semester 1 atau pas ganjil tanggal 8 Januari 2022. Sedangkan di semester 2 untuk mid semester 2 atau PTS 2 tanggal 5 Maret 2022 dan raport semester 2 atau pas genap tanggal 25 Juni 2022. Ini untuk libur sekolahnya Ayah Bunda. Untuk libur sekolah, libur Idul Adha tanggal 19 sampai 23 Juli 2021. Jadi nanti kita akan libur selama sepekan Ayah Bunda. Tahun Baru Islam tanggal 10 Agustus 2021. HUT RI tanggal 17 Agustus 2021. Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 19 Oktober 2021, libur semester 1 tanggal 22 Desember sampai 31 Desember 2021, libur Imlek tanggal 1 Februari 2022, Isra Mi'raj tanggal 1 Maret 2022, libur Hari Raya Nyepi tanggal 3 Maret 2022, libur wafat Isa Al-Masih tanggal 15 April 2022, libur Hari Waisak tanggal 16 Mei 2022, libur Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2022, dan libur kenaikan kelas tanggal 22 Juni
sampai 8 Juli 2022. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Untuk tanya jawab bisa dipersilahkan saat sesi tanya jawab. Selebihnya saya serahkan kepada MC, kepada Ustazah Ning. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustazah Mela dan Ustazah Melda yang telah menyampaikan materi terkait strategi pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022. Saya melanjutkan acara berikutnya. Dari saya menginformasikan kepada ayah dan bunda, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dituliskan nama dari bunda siapa, misalnya dari bunda Kakak Hafiz, kelas 2 Usman. Contohnya seperti itu misalnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan ya, nanti silakan di chat di kolom komentar. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu materi pembelajaran Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Lia. Saya persilahkan kepada Ustazah Lia untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Ustazah Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati yaitu Kepala Sekolah SDIT Cahaya Fikri, Ustazah Nina Rizdiana. Yang kami hormati para guru Wali kelas 2 SDIT Cahaya Fikri, yang kami hormati seluruh wali murid kelas 2 dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam acara sosialisasi virtual pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada acara sosialisasi virtual ini khususnya akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pembelajaran membaca Al-Quran yang baik membutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin mutu setiap anak yang belajar membaca Al-Quran, agar anak cepat dan mudah dalam membaca Al-Quran secara tartil. Dan sebagaimana halnya program pembelajaran yang lainnya, bahwa dalam pembelajaran Al-Quran juga membutuhkan pengembangan baik dari segi konten, konteks, maupun support sistemnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi sosialisasi pembelajaran Al-Quran metode ini SDIT Cahaya Fikri. Sebelumnya Ustazah, suara saya jelas? Ustazah Ning? Jelas Ustazah. Afwan Ustazah, slide-nya untuk 7 tahap metode. Baik Bun, kami persiapkan dari sini ya Bun.
Baik, terima kasih Ustazah Ning. Apa itu metode Umi? Metode Umi adalah salah satu metode pembelajaran Al-Quran baik. Maaf ya, ayah dan bunda. Langsung saja masuk kepada 7 tahap pembelajaran Umi. 7 tahap pembelajaran Umi yaitu yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan adalah kegiatan pengondisian para siswa untuk siap belajar, dilanjutkan dengan salam pembuka dan membaca doa pembuka belajar Al-Quran bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah apersepsi. Apersepsi ini adalah mengulang kembali bacaan atau hafalan yang telah diajarkan sebelumnya untuk dapat dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini. Next, Ustazah. Kemudian yang ketiga ini adalah penanaman konsep. Penanaman konsep adalah proses menjelaskan materi atau pokok bahasan yang akan diajarkan pada hari ini. Kemudian yang keempat adalah pemahaman konsep. Pemahaman konsep adalah memahamkan kepada anak terhadap konsep yang telah diajarkan dengan cara melatih anak untuk contoh-contoh yang tertulis di bawah pokok bahasan. Nanti di buku Uminya terdapat pokok-pokok bahasan ya Bunda yang ada garis bawahnya. Next, Ustazah Ning. Kemudian yang kelima adalah latihan atau keterampilan. Keterampilan atau latihan adalah melancarkan bacaan anak dengan cara memurojaah atau mengulang-ulang contoh latihan yang ada pada halaman pokok bahasan atau halaman latihan. Kemudian yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi adalah pengamatan sekaligus penilaian melalui buku prestasi terhadap kemampuan dan kualitas bacaan anak satu persatu. Dan terakhir yang ketujuh adalah penutup. Penutup ini adalah pengondisian anak untuk tetap tertib. Kemudian membaca doa penutup dan diakhiri dengan salam penutup dari Ustadz atau Ustadz Ahmad. Kemudian nanti kita ada mengadakan pramunafasah. Pramunafasah ini untuk anak-anak yang telah selesai dalam belajar tahapan-tahapan dalam metode ini, yaitu merupakan ujian Al-Quran yang tujuannya mengukur kemampuan siswa agar bisa lebih maksimal saat ujian munafasah. Dan penguji pramunafasah masih dalam internal guru Al-Quran SDIT Cahaya Fikri. Kemudian lanjut pada munafasah. Munafasah adalah merupakan ujian Al-Quran baik di tingkat tartil maupun tahfiz. Dan ujian tartil terdiri dari yang pertama tajwid, yang kedua gharib, yang ketiga fasohah, yang keempat tartil, dan yang kelima adalah hafalan dari surah Al-A'la sampai dengan surah An-Nas. Dan tim penguji munafasah ini merupakan tim Unda Pusat yang sudah diberi mandat oleh Umi Pusat Surabaya. Kemudian selanjutnya adalah tahap next, Ustazah Ning. Nah, di sini ada khotaman dan imtihan. Khotaman dan imtihan ini adalah prosesi wisuda untuk yang telah diujiankan sewaktu munafasah. Dan nanti di dalam khotaman atau imtihan ini terdapat uji publik. Dan yang ini adalah foto, insya Allah ini angkatan kedua untuk khotaman dan imtihan SDIT Cahaya Fikri. Oke, next, Ustazah Ning. Nah, ini adalah pembelajaran Al-Quran online yang pertama melalui video call. Video call melalui WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Kemudian yang kedua adalah voice note melalui WhatsApp kepada ustazahnya, ustazah Al-Qurannya masing-masing per kelompok. Next, Ustazah Ning. Ini adalah rencana jadwal pramunafasah, munafasah, dan imtihan. Apabila tidak ada kendala, pramunafasah tahun depan akan diadakan sekitar bulan Januari tahun 2022, dan munafasah akan diadakan bulan Februari tahun 2022.
sedangkan imtihan akan diadakan, insya Allah akan diadakan pada bulan Maret tahun 2022. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, Ayah Bunda. Wassalamualaikum. Oh ya, Ayah Bunda, ini ketinggalan target Al-Qur'annya. Target Al-Qur'an ini sebenarnya tadi sebelum imtihan. Target Al-Qur'an untuk kelas 2 pada semester 1 yaitu sudah masuk pada program UMI 3 dari halaman 1 sampai 40 dan materi hafalannya sudah menghafal surah Abasa. Kemudian pada semester 2 sudah masuk pada UMI 4 yaitu di halaman 1 sampai dengan 40, peraganya jilid 4 dan hafalan surahnya sudah menghafal surah At-Takwir. Baik, Ayah Bunda, demikian penyampaian sosialisasi pembelajaran Al-Quran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lia atas penyampaian materinya terkait strategi pembelajaran Al-Quran. Alhamdulillah sudah kita dengar tadi. Yang pertama arahan dari Kepala Sekolah Ustazah Nina, arahan dari Ustazah Mela dan Ustazah Melda, serta arahan dari Ustazah Lia. Semoga menambah pemahaman kita terkait sosialisasi tahun ajaran 2021-2022. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab, dan saya akan membuka 2 sesi, Ayah Bunda. Yang pertama, sesi pertama 3 pertanyaan, dan yang kedua 3 pertanyaan. Saya akan memulai membacakan pertanyaan pada kolom chat. Berikut nanti saya akan sampaikan kepada Ustazah yang berkenan menjawab. Saya akan lihat terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Bunda Hafiz, kelas 2 Usman. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Salam Bunda. Maaf Ustazah, mau menanyakan jika sekolah libur di poin tanggung jawab yang menyiapkan buku dan peralatan, sekolahnya poinnya diberi nilai 1 atau 0 ya Ustazah, karena di pengalaman di kelas sebelumnya diinfokan tetap diisi 1. Baik, pertanyaan ini akan langsung saya sampaikan ke Ustazah Melda untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillah. Oh, alhamdulillah. Tes. Oh, masuk. Kalau ini, maaf Ustazah, mau menanyakan jika sekolah libur di poin tanggung jawab yang menyiapkan buku dan peralatan sekolah. Tetap 1 Bunda. Insya Allah tetap 1. Seperti itu, Bunda Hafiz, jawabannya tetap 1 diisi. Mungkin ada ayah bunda yang lain untuk bertanya? Ada, Bu Ning. Baik, pertanyaan yang kedua dari Bunda Hafiz kepada Ustazah Lia. Maaf Ustazah Lia, bisa diulangi lagi Kak Bun tadi yang untuk tahapan sampai di munakosya itu tahfiz dan uminya sampai di mana? Kepada Ustazah Lia dipersilakan untuk menjawab. Sebentar Ustazah. Assalamualaikum. Bisa diulangin Ustazah Ning pertanyaannya? Tahapan
tahapan sampai di munakosa itu, tahfiz dan uminya sampai di mana ya Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menjawab untuk tahfiz dan uminya itu sudah selesai sampai umi jilid 6 ya, Bunda. Dan tahfiznya itu dari surah Al-A'la sampai surah An-Nas. Nah, ini untuk ujian tartil ya, Ayah, Bunda. Jadi yang pertama itu sudah lulus tajwid, yang kedua sudah lulus gharib, fasohah, tartilnya. Dan untuk hafalannya dimulai dari surah Al-A'la sampai surah An-Nas. Itu untuk ujian tartil munakosahnya ya Bunda. Ya, sekian Ustazah Ning. Baik, bagaimana dengan dengan Bunda Hafiz? Apakah sudah puas untuk jawabannya? Terjawab ya Bunda Hafiz? Ya Bunda Hafiz, ada di layar ya Bunda Hafiz, bisa di screenshot. Barangkali nanti akan di-share ya yang tahapan-tahapan tadi nanti di grup kelas ya, Ustazah Mela dan Ustazah Melda. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Bunda Sarah. Assalamualaikum, Afwan Ustazah. Hari Kamis, kelas Al-Quran Ananda mendapat info kalau target Ananda di kelas 2 harus selesai sampai UMI 6. Apakah betul Ananda di kelompok yang sekarang mulai dari jilid 4? Ini pertanyaan akan saya sampaikan lagi kepada Ustazah Lia untuk menjawab. Baik Ustazah. Gimana Ustazah Ning tadi? Pertanyaannya hari Kamis kelas Al-Quran Ananda mendapatkan info kalau target Ananda di kelas 2 harus selesai sampai UMI 6. Apakah betul? Harus sampai UMI 6. Ya, apakah harus kelas 2 harus sampai UMI 6? Sedangkan Ananda sekarang masih di jilid 4. Baik Ustazah, itu target yang baru sepertinya. Ustazah, itu target baru. Jadi di kelas 2 itu sudah harus sampai UMI 6. Begitu Ustazah Ning. Berarti mohon maaf, ini Ustazahnya siapa ya yang pegang? Bunda Sarah bisa ikut Bunda diskusi, Bun. Assalamualaikum Bunda Sarah. Ustazah Binti katanya, Bun. Oh, Ustazah Binti. Baik, nanti saya diskusikan dengan Ustazah Binti ya, Bunda Sarah. Nanti boleh saya japri Ustazah Binti dulu. Saya pertanyakan untuk targetnya. Baik. Afwan, Bunda Sarah. Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga di sesi pertama ini yaitu dari Bunda Yosi. Bunda Yosi, Assalamualaikum. Ustazah, untuk UMI apakah setiap hari voice note saja? Apa bisa seperti mapel yang lain seminggu Zoom, seminggu VN? Iya, seminggu Zoom, seminggu voice note. Ustazah Lia bisa menjawab? Baik, Bunda. Bunda siapa tadi yang bertanya? Bunda Yosi. Bunda Yosi, baik. Ini sebenarnya sistem cara mengajarnya Ustazahnya masing-masing ya, Bunda Yosi. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan Ustazahnya. Boleh nggak Ustazah seminggunya Zoom, seminggunya video call? Karena kami sistem mengajarnya berbeda-beda, Bu. Karena ada yang mau video call, sebagian ada yang tidak mau di video call. Jadi ini sistem mengajarnya dengan Ustazah Al-Qur'annya masing-masing. Begitu Bunda Yosi. Masuk kuning. Ya baik Pak Akbar, silakan. Oh iya. Saya bantu jawab Bulia ya. Baik Ustadz. Untuk
target apakah kelas 2 sudah mulai harus jilid 6? Untuk target normal seperti itu, Bun ya. Karena dari teman-teman kelas 2 ini juga sudah ada yang di atas jilid 4. Jadi contoh dari kelompoknya Bunda Yosi dan Bunda Hafiz kayaknya. Sudah itu target sudah melampaui dan harapan kami sudah selesai di jilid 6 sehingga di kelas 3 itu sudah masuk Al-Quran. Adapun apakah setiap hari voice note saja, jawabannya untuk tahun ajaran baru ini justru kami usahakan setiap hari video call via WA. Video call via WA itu setiap hari. Adapun ayah bunda yang berhalangan dengan video call itu barulah voice note seperti itu untuk Bunda Yosi. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang penyetoran mengaji dan hafalan surah sebaiknya disepakati via video call karena dengan rekaman perlu dilakukan berulang-ulang sampai benar, yang terkadang anak sampai nangis dan hilang moodnya. Untuk itu, untuk di tahun ajaran baru ini insya Allah dari Bunda Ani, insya Allah untuk tahun ajaran baru kami lebih mengutamakan video call. Nah, ini karena kami mendapat masukan dari komite sehingga tahun ini sesuai dengan jadwal Al-Quran yang telah diberikan kurikulum. Jadi akan ada video call setiap hari. Namun jika ada kesepakatan kelompok di masing-masing bundanya atau anandanya untuk melakukan video call di luar jam yang sudah ditentukan, itu tidak mengapa, kami beri kebebasan. Yang penting sama-sama sepakat melakukan proses pembelajaran di luar jam yang sudah ditentukan dan tidak mengganggu Zoom atau Google Meet atau video call dari pembelajaran yang lainnya. Kurang lebih seperti itu, Bun. Lanjut lagi, apakah per hari 5 ayat? Untuk hafalan surah tidak mesti 5 ayat, Bun ya, tapi ada target mingguan. Jadi turunan dari target program semester itu ada program mingguan. Program mingguan itulah yang kalau diturunkan lagi kurang lebih ya 1 sampai 5 ayat, tapi tidak mesti 5 ayat. Boleh jadi di masing-masing ananda ada 1 ayat, 2 ayat. Tetapi ada target mingguan, ada target bulanan yang akhirnya kan ini misalnya kelas 2 nanti karena kita mulai dari atas, program baru sekarang kan mulai dari atas, dari An-Naba turun ke bawah. Tujuannya ya tentu saja supaya ananda tidak mengulang-ulang hafalan materi dari TK-nya misalnya atau dari guru ngaji di tempatnya belajar misalnya. Makanya kita dari An-Naba. Untuk semester 1-2 ini sebenarnya kami targetkan mudah-mudahan ananda bisa An-Naba sampai surah apa itu saya lihat? Abasa At-Takwir ya? Untuk kelas 2, iya Ustaz. Abasa At-Takwir. Jadi kurang lebih ada 4 surah. Tetapi sebenarnya untuk An-Naba An-Naziat itu adalah hafalan susulan, seharusnya di kelas 1 juga. Kelas 1 sekarang itu kami beri An-Naba An-Naziat. Makanya untuk di kelas 2 kita Abasa At-Takwir dulu. Kalau target tercapai baru kita tambahi di surah An-Naziat dan An-Naba seperti itu. Jadi untuk hafalannya kurang lebih kalau kita jabarkan ayah bunda ya 5 ayat maksimal, tapi tidak mesti 5 ayat, tergantung kemampuan dari ananda. Yang penting nanti setelah ini kami akan memberikan prosem, prota, prosem dan program mingguannya sehingga ayah bunda bisa mampu mengontrol per minggunya kira-kira ananda mencapai target atau tidak, seperti itu. Syukron Ummu Aisyah.
Alhamdulillah tadi di sesi 1 sudah ada beberapa pertanyaan terkait Al-Quran yang sudah dijawab juga oleh Ustazah Lia dan Ustadz Akbar. Terima kasih Ustazah Lia dan Ustadz Akbar. Saya buka lagi di sesi kedua. Bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya dipersilahkan mengetik di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya di sesi kedua, saya persilahkan. Atau cukup jelas terkait strategi pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi? Masih kami tunggu. Bagaimana Bunda? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau cukup? Insya Allah cukup ya. Di sesi 2 ini untuk pertanyaannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri kepada Ustazah Mela atau Ustazah Melda terkait strategi pembelajaran tadi. Saya akan melanjutkan acara, yaitu acara yang ke-8. Acara selanjutnya, mari kita rangkum dalam asa bersama dalam doa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita muslim-muslimah yang selamat, bermanfaat, bahagia dunia akhirat. Doa bersama akan dibacakan oleh Ustazah Salma, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda, ustazah sekalian, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita butuhkan insya Allah segera dikabulkan oleh Allah, dan pastinya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ilal anbiya'il mursalin, summa ilal malaikatil muqarrabin, summa ilal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syukratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda hisab. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit aqdamana fansurna lal qaumil kafirin fansurna lal qaumil munafiqin fansurna lal syaitanir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم سهل 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 في كل أعمالنا وفي كل امتحاننا يا الله وفي كل ما احتجنا يا الله وفي كل معاصرتنا يا الله وفي كل معاملتنا يا الله واجعلنا من الناجحات والنافعات والفائزات والممتازات اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يا الله لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا فتاح يا رزاق يا محول الأحوال هول أحوالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ودخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi melihat ya pemimpin di Kota Bogor. Terima kasih Ustazah Salma untuk pimpinan doanya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, acara demi acara telah kita lalui dengan baik dan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya selaku MC mengucapkan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya ayah dan bunda. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memang dari hasil polling. Terima kasih ayah bunda. Terima kasih ayah bunda, mohon maaf. Bu Melda.